selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 8 saham. Yang pertama SCMA, kedua Buka, ketiga MLPL, keempat MPPA, kelima LPPF, keenam SS, ketujuh RALS, ke-8 MAPI, dan terakhir AGI. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini di zona hijau, ditutup menguat 0,5% ke harga 7.053. Transaksi sampai saat ini ada di 13,1 triliun. Dan asing masih net buy hari ini senilai 832 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISG hari ini open gap up, dia rebound dan menyentuh lagi resisten konsolidasinya di 7.050 sampai 7.055 dan gagal lewat. Dan ini ada candle inside bar. Apakah besok lanjut rebound? Sepertinya ada peluang untuk lanjut rebound. Semoga besok bisa all time high ya. Pas di hari terakhir perdagangan di bulan Maret. Kalau nyentuh 7.100 berarti dia harus naik hampir 1%. Jadi semoga aja dia naik bisa 1% ya. Untuk besok sepertinya potensi ditutup menguat ya, karena akhir bulan semoga seperti itu. Kalaupun ternyata koreksi ya koreksi terbatas juga, paling mentok 1% lah dia koreksi atau 0,5% aja. Jadi seperti itu aja untuk ISG besok akhir bulan dan penutupan perdagangan bulan Maret. Semoga aja ditarik bisa all time high lagi ke 7.100. Seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama, ada SCMA yang hari ini ditutup menguat 4,25% ke harga 294. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SCMA menurut saya udah potensi untuk reversal. Dan dia breakout lagi, resistennya 280. Dulunya itu neckline juga dan di breakout. Jadi targetnya besok itu peluang 300 bisa disentuh ya. Tapi kalau baru beli di harga sekarang, itu hitung-hitung aja risk rewardnya ya, karena support idealnya itu di 280 dan peluang besar SCMA semoga aja minggu ini tuh bisa sampai 320 ya, atau 310 aja nih dulu ya dia uji. Jadi menarik masih untuk SCMA sudah saya rekomendasikan tadi pagi ya, cuman satu saya suruh beli tuh di 280 282. Memang sesi 1 melempem ya, konsol aja dia, tapi pas sesi 2 ditarik hijau langsung tuh jalan SCMA. Jadi seperti itu aja untuk SCMA. Besok itu peluang sentuh 300 dan bisa sampai 310. Tapi ini disclaimer kan, dan kalau dilihat ya ini potensinya untuk SCMA reversal. Gak usah tarik dari sini aja, dia sudah mematahkan trend downtrendnya semenjak November 2021 dan ini dia lagi mulai uptrend. Dan juga SCMA sudah breakout dari EMA 20-nya, tapi mungkin sebelum naik tinggi juga dia masih bisa ya konsolidasi. Supportnya di 280, resistennya 300 sampai 310. Mungkin 300 ini aja ya, harga psikologis. Jadi besok itu break 300 juga menarik. Jadi seperti itu untuk SCMA, peluangnya besok lanjut sentuh 300. MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga meningkat ya. Menurut saya ini potensi untuk reversal, pembalikan arah kembali uptrend. Seperti itu untuk SCMA. Langsung saja ke saham kedua. Ada Buka yang hari ini ditutup menguat 9,24% ke harga 378. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini malah net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Buka potensi arah 400 masih sama. Sepertinya Buka ini ada indikasi membuat pola inverted head and shoulder. Itu gambaran aja belum pasti. Tapi kalau market besok kembali hijau, Buka uji 400 ya. Potensi besar. Dan kalau gagal lewat 400 ya dia akan konsolidasi. Dan ada indikasi tetap mulai inverted head and shoulder. Dan konsolidasinya itu bisa aja dia turun tuh sampai sini ya. Dia naik gagal, mungkin mantul dari 360 naik gagal dan bisa turun sini. Nah ini area ideal. Kalau memang dia turun ke bawah sini ya ini coba spek buy di area ini. Kalau beli di area ini ya coba main-main cepat aja. Kalau Bapak Ibu untuk swing ya bisa aja dibawa turun dulu. Itu sayang kan, rugi waktu. Jadi kalau udah nekat beli di harga area atas ini, coba main cepat aja. 2-3% profit atau 5% jual aja. Karena sudah dekat, menurut saya Buka bisa minggu ini sampai 400. Seperti itu untuk Buka. MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk, dan volume makin meningkat. Kalau pola inverted head and shoulder-nya terjadi, kompim harusnya 500 itu sangat mudah, bahkan 530 area resistannya ini 520
diujinya. Jadi menarik untuk buka, sepertinya juga akan lebih bagus kalau sudah break 400. Langsung saja ke saham ketiga, ada MLPL yang hari ini ditutup terkoreksi 0,78% ke harga 252. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MLPL ya koreksi wajar, 2 hari koreksi dengan volume kecil ya. Jadi kemana arahnya? Kalau dilihat memang supportnya ada di 240 tapi ditarik naik aja. Kalau Bapak Ibu mau trading cepat, coba aja beli di area 240 pas dia menguji EMA 60-nya ini ya. Nah, besok kalau dia turun lagi menguji ya itu nekat aja, tapi ini disclaimer on ya. Dan peluangnya kemana? Kalau bertahan di atas 240, MLPL bisa jadi membuat swing low-nya di sini dan ini tarik trend uptrendnya seperti ini ya. Pas tuh di sini terus naiknya 280, 290 lah arahnya. Bisa nggak kalau nggak pakai cut lossnya nunggu konfirmasi 220 ya boleh aja, cuman kan terlalu dalam. Kalau saya exit aja di 234, 236 atau 238 lah. Pokoknya dia jebol 240 saya exit dulu. Seperti itu untuk MLPL. Langsung saja ke saham ketiga, ada MPPA yang hari ini juga ditutup di harga 430, terkoreksi 0,46%. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MPPA tadi juga masuk rekomendasi. Saya pikir dia mampu breakout 440. Saya suruh spek buy di 440. Ternyata gagal ya. Ya masih terkoreksi tipis tuh. Ya masih aman lah ya. Asal besok dia rebound. Kalau besok dia jebol tuh 430 ya harusnya exit aja dulu 420. Jadi seperti itu untuk MPPA. Ini kurang bergairah ya. Hari ini 2 hari koreksi, tapi koreksinya volume kecil aja. Ya besok harus rebound, nggak boleh lagi merah, apalagi jebol 420 ini rawan untuk MPPA ya. Jadi besok dia harus naik, dan kalau bisa besok dia kembali tutup atau breakout 440, potensi arah 480 terdekat bahkan ke 500. Menurut saya proyeksi untuk MPPA ini kemungkinan besar, tapi time frame-nya juga nggak tahu kan. Apakah dalam waktu cepat atau waktu lambat, ya sepertinya akan dibawa ke 500. Tapi walaupun skenario-nya misalnya benar-benar terjadi ke 500, ya harus punya trading plan. Kalau misalnya nggak sesuai skenario, harus ngapain? Karena nggak ada yang tahu kan. Hanya market maker-nya yang tahu mau dibawa kemana. Ya dalam proses naik ke 500 juga ada naik turunnya. Ya jangan sampai beli harga terlalu tinggi ya. Jadi seperti itu untuk MPPA, besok harus rebound. Langsung saja ke saham kelima. Ada LPPF yang hari ini ditutup terkoreksi 1,21% ke harga 6.100. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, LPPF ini menurut saya sudah di area pucuk. Memang nggak pucuk kalau dilihat dari 3-4 tahun yang lalu ya. Masih di bottom, masih bawah. Man, kalau Bapak Ibu untuk tren jangka pendek ya bisa aja dia jebol tuh 6.000. Potensi arah LPPF kalau saya lihat peluangnya ya selama bertahan di atas 6.000 itu masih bisa bergerak konsolidasi di range harga supportnya 6.000, resistennya 6.400. Jadi di area ini juga ada pola bullish pennant, tapi saya jarang pakai pola-pola seperti itu. Saya lebih ke support resisten klasik ya, lebih valid menurut saya loh. Tapi kan ada beda orang karena penglihatan juga berbeda. Nah, jadi seperti itu untuk LPPF. Apakah bisa spekulasi buy? Ya kalaupun mau coba di 6.000 aja. Tapi harus siap cut loss kalau dia jebol 5.800. Targetnya masih sama ini. Semoga aja karena mau lebaran ya LPPF bisa sampai tuh 7.000. Jadi bisa naik 10% lagi sampai 15%. Seperti itu aja untuk LPPF. MACD-nya mengarah ke bawah membentuk dead cross. Bercat di bawah 0 juga makin dalam, tapi koreksinya volumenya kecil ya. Ya lihatlah 1-2 hari ke depan. Langsung saja ke saham ke-6. Ada SS yang hari ini ditutup di harga 1025. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SS juga tadi sempat rebound, tapi kemudian ya karena market kurang bagus, dia terkoreksi dan membentuk candle gravestone doji. Jadi kondisi seperti ini gimana nih? Karena volume meningkat, kalau mau bagus besok harus rebound. Tapi kalau misalnya dia malah merah, ya itu kesempatan beli di area 1000 sampai 990. Coba aja nawar, siapa tahu dikasih ya. Jadi seperti itu aja untuk SS juga sudah membuat swing low-nya di sini, sebelumnya di sini. Jadi swing low higher low-nya naik, ya harusnya bisa sampai sini. Baru ke sini lagi, mungkin sini baru jadi breakout. Nah,
Jadi di situ bisa membuat swing low-nya di area 1050, 1060. Tapi kalau Bapak Ibu nekat beli di harga sekarang juga masih bisa. Cut loss-nya paling mentok tuh 5%. Jebol 1000 bisa cut loss di 980 atau 970 atau 960. Jadi seperti itu. Untuk akses langsung saja ke saham ke-8. Langsung saja ke saham ke-7 ada RALS yang hari ini ditutup terkoreksi 0,64% ke harga 765. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, RALS koreksi 2 hari volumenya biasa aja menurut saya. Ya ada peluang dia bisa rebound kalau market mendukung, dan sepertinya RALS juga akan diproyeksikan bisa jebol tuh 800 minggu depan ya, atau bulan depan ya. Potensi bisa double bottom. Apalagi mendekati rebalan. Kalau dia sampai break 800 tuh minim 900-920 itu dicapai. Dan RALS ini juga sudah turun dalam ya. Kalau ditarik trennya dari April 2021, ini trennya juga sudah dipatahkan dan harusnya bisa breakout. Kalau nekat beli di harga sekarang bisa nggak? Ini tarik aja. Ini ada neckline-nya 740 nih. Atau tarik sini juga bisa ya. 750. Jadi dia jebol itu jual aja. Tarik seperti ini juga bisa. Nah ya, jadi kalau dia jebol 740 ya jual. Targetnya kemana? 800. Kalau yang Bapak Ibu punya dari bawah ya tetap hold aja, nggak masalah. RALS ini arahnya ke atas dan peluang besar sepertinya akan dijaga. Supportnya di 740, 750, dan potensi besar RALS itu kalaupun belum mampu breakout 800, dia konsolidasi di range harga 740, 750 support, resisten 800. Seperti itu untuk RALS. Langsung saja ke saham ke-8, ada MAPI yang hari ini ditutup menguat 2,38% ke harga 860. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MAPI juga bagus, tapi sayangnya hari ini open gap up. Kalau ada yang bilang ya, ini sering terjadi, sering juga jadi perdebatan dulunya ya. Nggak tahu sekarang masih nggak. Ada yang bilang ini nggak ada gap. Karena kenapa? Karena dihitung ekornya ini nutup. Padahal ini gap. Kenapa dibilang gap? Karena harga penutupan hari sebelumnya atau harga pembukaan hari sebelumnya ya, yang paling tinggi itu lebih rendah dari harga pembukaan hari ini. Jadi pembukaan hari ini itu ada di 845 dan harga penutupannya di 840. Jadi ada gap itu 5 poin. Kalau MAPI ini tetap peluangnya sama. Potensi besar 880 di breakout, dan sebulan ke depan April sepertinya 950 itu bisa dicapai karena mendekati puasa dan lebaran ya. Jadi menarik juga diperhatikan untuk saham-saham retail. Seperti itu untuk RALS. MACD-nya juga mengarah ke atas membentuk golden cross, volume juga meningkat, bar chart di atasnya juga terbentuk. Jadi masih arahnya ke atas lah untuk RAL. Ya RALS ini bagusnya memang belinya di area 800. Kalau nggak salah dulu awal-awal, kalau nggak salah juga waktu video-video sebelumnya juga ya saya bilang area beli itu 800 sampai 810 ini. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir ada AGII yang hari ini ditutup menguat 2,5% ke harga 1635. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal AGI akhirnya breakout juga 1550, dan ini apakah confirm? Sepertinya iya, karena volume meningkat 3 hari. Tapi ya nggak ideal kalau baru beli ya. Kalau nekat beli hari di harga ini bisa juga ya. Kalau mau pakai 1600 ya boleh. Pokoknya dia jebol 1600 jual. Targetnya kemana? 1350 sampai 1800. Jadi AGI ini bisa sudah terkonfirmasi breakout ya. Yang penting 2 hari ke depan dia nggak balik lagi tuh di bawah 1600. Jadi seperti itu. Untuk AGI cukup sampai di sini video. Dan juga terlihat MACD-nya mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga meningkat, dan sudut kemiringan MACD-nya juga lebih dari 45 derajat ya. Sepertinya ini potensi AGI akan melanjutkan naik, menguji resisten konsolidasinya semenjak Juli 2021. Ini kan dua kali dia gagal lewat. Ya semoga aja bulan depan dia lewat nih dan break, dan targetnya uptrend ya. Ada peluang untuk AGI uptrend. Seperti itu untuk AGI. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli
menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.